Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Hatana Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla thawaba qiraatina la arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina lihadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darwain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina la hadhihi niyaqlihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Abdiyah Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Senin ini tanggal 12 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 April 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir melanjutkan pengajian bulan suci Ramadan. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 12 baris yang kedua. Wasiat Rasulullah SAW pada Sayyidina Ali khususnya dan kepada kita umumnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, hubba sukailah, cintailah, hubba sukalah, cintalah kamu li akhika kepada saudaramu. Maksudnya saudaramu, saudara seagama, bukan hanya saudara seketurunan. Kama tuhibbu li nafsik, sebagaimana kamu cinta kepada dirimu sendiri. Ya. Cintailah saudaramu seperti kamu cinta kepada dirimu sendiri. Jadi apa yang kamu cinta, suka terjadi gitu. Apa yang kamu suka terjadi pada dirimu, maka ya, kamu harus apa? Suka pula kepada saudaramu. Dan apa saja yang kau tidak suka, ya, jadi kebalikannya ada juga, bukan hanya ya. Dan apa saja yang kamu tidak suka terjadi atas dirimu, maka jangan kamu lakukan kepada saudaramu. Jadi simple. Ya. Jadi kalau mau tahu tentang akhlak nggak usah dihafalin. Akhlak yang baik mana, akhlak yang tercela yang mana, dihafalin atu-atu. Akhlak yang baik, ya. Apa itu akhlak yang baik? Kan banyak banget. Akhlak yang buruk banyak, nggak usah dihafalin. Ini aja tuh. Ya. Mana akhlak yang baik itu? Akhlak yang baik, setiap yang kau suka terjadi pada dirimu, lakukanlah kepada saudaramu. Ya. Setiap sesuatu yang kau tidak ingin terjadi atas dirimu, maka janganlah kamu lakukan kepada
Ya simple. Ya, nggak perlu dihafalin atau. Ya. Nah, kalau seandainya kamu suka setiap orang jumpa kepada kamu suka orang itu senyum. Nah, ente senyum gitu maksudnya. Ya. Seandainya kamu tidak suka dijumpai sama orang apa? Cemberut. Nah, kamu jangan cemberut. Nah, dan seterusnya gitulah. Nah, jadi simple. Ya Ali, utlubil khaira inda sobahil wujuh. Nah, ya. Wahai Ali, utlubil khaira. Utlub kan tuntutlah, carilah al khaira, kebaikan. Inda sobahil wujuh, ketika berpagi-pagi. An wujuh itu saling bertemu. Ketika pagi-pagi saling bertemu, tuntutlah kebaikan, carilah kebaikan. Ya. Tuh pagi-pagi. Ya. Jadi kalau bahasa kita pagi-pagi apa ini? Ya, orang habis bangun tidur baru kucek-kucek mata. Nah, gitu ya. Kalau orang bangun tidur kan belum ngapa-ngapain, kucek-kucek mata. Ya, carilah kebaikan. Ya. Makanya Abu Bakar adalah sahabat yang paling dulu apa saja. Orang-orang pagi-pagi belum melakukan kebaikan, semua kebaikan udah lebih dahulu dilakukan oleh Abu Bakar. Saat ya ketemu pagi-pagi, ya, pagi-pagi baru bangun tidur, Abu Bakar, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat, siapa yang pagi ini sudah, pagi ini sudah apa? Siapa yang pagi-pagi ini udah sedekah? Abu Bakar ini saya. Oh. Siapa yang pagi-pagi ini udah menjenguk orang sakit? Saya. Siapa yang pagi-pagi ini udah sholat jenazah? Saya tuh. Semua macam-macam kebaikan udah dilakukan oleh Abu Bakar. Sedangkan orang-orang itu belum. Itulah as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Fastabiqul khairat. Nah, itu dimulai dari pagi-pagi. Harusnya jadi koma nih, titik. Wa akrimid dhaifa. Nah, kemudian pesan Rasul berikut, muliakanlah tamu, ya. Muliakanlah tamu, ya. Jadi apabila ada tamu, muliakan, ya. Tentu mulia di sini ya dimulai dari menerima tamu dengan muka yang ceria, ya, kemudian ya berikan tamu ya istirahat dengan tenang, ya, semua apa yang disenangi oleh tamu dan lain-lain. Nah, ini termasuk apa? Hakul muslim alal muslim. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala mahu rizquh. Enggak usah khawatir kalau kedatangan tamu kita suguhi, ya. Karena idza nazala dhaif, apabila ada tamu biqaumin, apabila ada tamu ya mengunjungi suatu jamaah kaum, maka nazala mahu rizquhu, turun pula bersamanya rezeki, ya. Jadi gitu, abad tamu turun rezeki, tambah rezeki gitu. Enggak usah khawatir gara-gara tamu rezeki berkurang lah. Ya, Allah turunin bersamaan keberadaan tamu itu rezeki. Itu kalau datang. Wa idzar tahala, apabila tamu ninggalin tempat, ya, ninggalin rumah kita, irtahala bidunubi ahlil manzil, ya, maka berbarengan pergi pula apabila tamu pulang, pergi, maka pergi pula dosa-dosa ahlil manzil, ya, dosa keluarga yang didatangi oleh tamu. Jadi kalau tamu sudah pergi, dosa-dosa tuan rumah, ya, dosa-dosa keluarga tuan rumah pun ikut pergi. Fayulqiha fil bahri. Kemudian dosa-dosa itu dilempar kemana? Di laut. Pergi dilempar ke laut. Itu berkah tamu kalau seandainya kita muliakan.
Ya Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawiru. Wahai Ali, tidaklah masuk malaikat akan rumah yang di rumah itu ada tasawir, ada gambar-gambar. Tasawir ada gambar-gambar, ya, gambar-gambar yang bernyawa, nah, ya, gambar-gambar yang bernyawa nih, atau tamasil, atau ada patung-patung, ya, patung-patung makhluk yang bernyawa juga, ya. Nah, ini pernah sudah dibaca nih, ya, di pengajian mu'alim pada Ramadan tahun yang terdahulu. Awak, atau rumah, di dalam rumah itu ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua, ya. Au baitun la yadkhuluhu dhaifun. Demikian juga enggak pernah didatengin oleh malaikat rumah yang tidak pernah dihampiri, yang didatangi oleh tamu, ya. Itu. Nah, ini biasa kan kalau rumah yang didatengin oleh tamu, rumah orang kampung itu. Tapi kalau apartemen gitu, emang ada tamu tuh, komplek, nah gitu ya, kan biasa. Bagaimana tamu mau masuk, lihat aja serem, nah gitu. Nah itu kayak rumah model begitu itu adalah rumah yang tidak didatangi oleh siapa? Malaikat. Kan kedatangan malaikat ke suatu rumah membawa keberkahan gitu kan. Malaikat makhluk Allah yang tidak pernah berdosa. Nah inilah berapa macam rumah nih yang tidak dimasuki, tidak didatengin oleh malaikat, yaitu rumah yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa, atau patung-patung, ya, atau ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua, rumah yang tidak pernah dimasuki oleh tamu. Ada lagi sebetulnya yang ada anjing, ya. Tapi anjingnya anjing yang tidak ada manfaat, gitu. Kalau anjing ada manfaatnya, ada juga itu. Nah itu gambar yang bernyawa. Qala Ali, kata Sina Ali kepada Nabi bertanya, wa masapalatu ya Rasulullah. Siapa orang-orang bodoh? Sapalah itu orang bawah. Siapa orang-orang bawah itu ya Rasulullah? Sapalah itu orang bawah, ya, orang bodoh. Nabi menjawab, allazi idza wu'idha lam yatta'id, yaitu orang yang apabila dinasehati, lam yatta'id, dia enggak ngambil nasihat, ya, dia enggak apa, ya, dia enggak ngambil nasihat, tidak ngambil faedah dari nasihat itu. Wa idza zujira lam yanzajir, dan apabila ditakuti dia enggak takut. Wala yubali bima qala wa makila lahu, dan dia tidak peduli bima qala wa makila, apa yang dia katakan dan apa yang dikatakan baginya. Tadi itu tidak peduli. Dinasehatin, ya, ditakutin, dia enggak peduli. Nah, kalau tidak peduli, bahasa anak mudanya apa? Cuek, cuek. Nah, jokin aja. Nah itu orang-orang rendahan itu, orang sapalah. Ya Ali, shadaqatus sirri, ya, tutfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata wa rizqal katsira. Wahai Ali, shadaqatus sirri, sedekah yang kau lakukan rahasia, gitu, ya. Sedekah yang kau lakukan rahasia, artinya tidak diketahui oleh orang. Nah itu tutfi'u ghadabar rabb, memadamkan murkanya Allah, ya. Ya, sedekah yang dilakukan, ya, rahasia gitu, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu sama dirinya, itu bisa memadamkan murkanya Allah. Nah itu sedekah sir, ya.
sehingga tangan kanannya tidak tahu, tangan kirinya nggak tahu yang disedekain oleh tangan apa? Kanan. Nah itu memadamkan murka api. Kenapa kalau murka ini dipadamkan? Karena murka itu kan panas ya, seperti api. Nah itu bisa dipadamkan dengan sedekah. Jadi apabila kita sedekah tidak ada orang yang tahu, itu nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya, sedekah ente nggak diketahui oleh orang. Nanti gitu, nanti Allah Ta'ala yang akan kasih tahu, itulah kamu yang sedekah ya, itu nggak usah khawatir. Seandainya kita sedekah nih nggak diumumin ya. Nah itu nanti Allah sendiri yang akan kasih tahu pada orang lain. Tetapi dikasih taunya kapan? Entar kalau udah apa ya? Kalau udah meninggal gitu nggak usah khawatir. Ada Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Itu setiap hari sedekah kepada fakir miskin ya, yang ada di sekitar kampungnya. Caranya gimana supaya nggak ada yang tahu? Sehingga orang fakir itu sendiri nggak tahu siapa yang ngasih. Ya. Jadi ditaruh beras di depan pintu orang-orang fakir miskin sebelum fakir miskin itu bangun tidur. Yang nerima sedekah sendiri nggak tahu, apalagi orang lain. Kapan dilakukan itu? Sebelum fakir miskin itu keluar dari rumah pagi-pagi. Setiap rumah fakir miskin taruhin sembako di depan rumahnya. Saat fakir miskin pertama kali pagi keluar rumah udah ada, nggak ada yang tahu. Nah, kapan fakir miskin itu tahu kalau yang ngasih sedekah Ja'far? Setelahnya Ja'far meninggal dunia. Bagaimana caranya? Bukan artinya halo-halo. Nah setelah meninggal dunia, udah Ja'far meninggal dunia, nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi yang taruh sembako di depan rumah. Berarti yang kemarin yang taruh siapa? Nah, berarti yang kasih tahu itu siapa? Jadi nggak usah khawatir gitu. Kalau kita sedekah, yang kita kasih nggak tahu siapa itu, nggak usah khawatir. Kapan Allah Ta'ala nanti yang akan memberitahu, oh dia yang sedekah kapan? Nah, sudah meninggal dunia. Kalau masih ada kan nanti ujub apa. Karena apa nih? Wa tajlibu yang kedua ya. Yang kedua apa itu hikmahnya sedekah secara rahasia? Yang kedua adalah tajlibul barokah. Tajlibul barokata warizqa al-katsira. Tajlibu mendatangin, bisa mendatangin berkah dan rezeki yang banyak gitu. Jadi Allah berkahin, Allah berikan rezeki yang halal yang banyak, yang lebih dari apa yang dia keluarkan. Wa bakir bis sedekah, dan berpagi-pagilah sedekah. Artinya berpagi-pagi ya, itu tadi orang belum ngapa-ngapain, ente mulai pagi itu dengan apa? Dengan sedekah. Fa innal balaa yanzilu qoblal bukur. Karena bencana, bala itu kan bencana. Bencana itu turunnya qoblal bukur, sebelum pagi. Ya. Jadi sebelum bala itu datang sedekah dulu gitu, supaya bala itu, supaya kamu itu terhindar dari apa nih? Nah, faturadul qada fil hawa. Nah, maka sedekah itu akan menolak ya, menolak takdir Allah yang tidak baik fil hawa. Di mana? Di udara. Ya kan kalau turun. Kan ada alat persenjataan perang itu untuk menangkis rudal. Oh, ya kan rudal. Nah, ini ada apa namanya? Senjata sekut gitu. Sekut itu yang bisa menangkal rudal. Jadi sebelum dia turun meledak. Nah, itu caranya pakai apa? Ya. Jadi senjata sekutnya itu apaan? Sedekah. Ya. Jadi sebelum
rudal gitu, rudal yang dijatuhin oleh musuh sebelum jatuh ke sasaran gitu, udah ditembak dari atas pakai rudal. Nah, rudalnya ini apaan? Sedekah. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Tuh. Wahai Ali, ini kan judulnya kemarin tentang sedekah ini. Wahai Ali, apabila kamu sedekah, maka bersedekahlah dengan yang terbaik, ya, barang yang terbaik yang ada padamu. Ya. Itu kan ada sesuai dengan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Jangan pilihin yang kita udah nggak demen baru kasih orang. Nah, gitu. Yang udah bekas-bekas, yang udah nggak demen baru kasih orang. Nah, itu nggak bagus tuh. Jadi mau sedekah itu yang paling bagus, yang paling kamu sukai. Kenapa itu? Fa inna shadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi min mi'ati mithqalin min haramin. Karena sedekah walaupun satu lukmah, satu suap. Karena sedekah satu suap asalkan dia itu halal, ya. Syaratnya halal. Itu lebih disukai oleh Allah daripada 100 miskol, Allah. Kalau memang itu adalah sumbernya dari apa? Yang haram. Wa shadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautik. Sedekah yang kau dahulukan sebelum kamu mati. Jadi sedekah yang kamu lakukan saat kamu masih hidup, masih banyak duit, ya. Kan ada irtanim, ya. Wahayata, ya, apa namanya, ada 5 nih, ya. Khomsan qabla khomsin. Nah, ini ada al hayataka qabla mautik. Nah, sebelum kamu mati, ya. Sebelum kamu jatuh fakir. Nah, sedekah itu lebih afdal daripada 100 miskol sedekah sesudah mati. Kalau sesudah mati namanya sedekah apa namanya? Wasiat. Jadi wasiat sedekah langsung waktu masih hidup lebih afdal daripada wasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong. Nah, lebih afdal langsung pada saat masih hidup walaupun sedikit daripada sedekah dengan cara wasiat dilaksanakannya setelah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, jadi Nabi bersabda membaca firman Allah, yauma yandurul mar'u ma qaddamat, ya dah. Yauma yandurul mar'u, hari kiamat nanti, hari di mana seorang akan dapat melihat ma qaddamat yada, apa yang dilakukan, amal yang dilakukan, ya. Padahal amal ini dilakukan oleh kita ini bukan hanya tangan, ya kan, amal itu bukan hanya 2 tangan. Nah, kenapa di sini tangan? Ya. Karena kebanyakan amal dilakukan pakai tangan. Bukan berarti yang dilihat amal yang menggunakan tangan aja. Semua amal yang kita lakukan, baik itu amal yang pakai mata, pakai kaki, pakai apa aja, semuanya akan dilihat. Kenapa di sini yang disebut ma qaddamat yada? Ya, karena kebanyakan amal dilakukan oleh apa? Oleh tangan. Sama seperti tabat yada Abi Lahab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Padahal Allah Ta'ala mau mengutuk Abu Lahab bukan hanya tangannya, dirinya. Emang Abu Lahab masuk neraka cuma tangannya doang yang masuk. Ya semua begini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kok kenapa di sini ya ada terkutuklah kedua tangan? Karena kebanyakan kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab menggunakan apa? Tangan. Ini namanya majaz mursal. Min itlaqil juz'i wa iradatil kull.
nyebutnya tangan tapi maksudnya apa? Semua. Ya Ali, tasaddaq ala mautak. Nah, ini ngirimin pahala sedekah. Nah, jadi bukan hanya buat diri, ngirimin pahala sedekah. Kita sedekah niatin pahalanya buat ya yang sudah meninggal dunia, keluarga yang sudah meninggal dunia. Fa inna Allah Ta'ala qad wakala. Sungguhnya Allah Ta'ala qad wakala malaikatan gini, yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Allah berwakil, Allah perintah, Allah berwakil kepada para malaikat menyampaikan itu pahala sedekahnya orang yang masih hidup kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Ini orang meninggal dunia yang diharapkan oleh mereka itu hanya dua. Ya. Kalau kita ini yang masih hidup kemauan kita banyak. Kemauan kita apa? Banyak. Mau ini, mau ini, mau ini. Orang yang sudah meninggal dunia kemauannya cuma dua. Jadi kalau kita punya orang tua gampang gitu kalau orang meninggal dunia. Ya gitu. Kalau masih hidup kan susah. Kebutuhannya itu terpenuhi, kebutuhannya kan banyak. Tapi kalau orang meninggal dunia cuma dua, ya, nggak bermodal. Apa itu? Yang pertama, ya, apa itu? Yang pertama doa. Yang pertama doa. Doain, mereka ingin didoain. Sebab mereka itu sendiri udah nggak bisa berdoa. Orang yang udah meninggal dunia nggak bisa berdoa udah. Nah, doa kan artinya apa kita doain? Yang mereka mau kita doain apaan? Nah, yaitu agar supaya Allah Ta'ala ampuni dosanya. Nah, itu aja doa. Ya, istighfar supaya Allah ampuni dosanya dan Allah terima amal baiknya. Tuh. Doanya singkat. Ini orang yang sudah meninggal dunia mengharapin doa yang masih hidup, terutama doa keluarganya. Doanya apa? Mintain apa? Supaya Allah ampuni dosanya, Allah terima. Nah, itu yang diharapin orang-orang meninggal dunia. Yang kedua apa? Kiriman pahala. Nah, ini kiriman pahala. Ini contoh nih, sedekah kan kiriman pahala. Ya. Jadi ada saudara-saudara kita yang tidak sepaham. Mereka berpendapat nggak mungkin pahala orang hidup bisa sampai kepada mereka. Nah, ini dianjurin. Nabi nganjurin kita ngirimin pahala sedekah. Oh, berarti kan pahala sampai. Ya walaupun di sini yang Nabi bilang sedekah, tapi kan pahala itu bukan hanya sedekah doang. Ya, pahala mau sedekah doang kan banyak. Ya. Bacaan, oh itu baca Fatihah, Masya Allah. Ya, baca Quran, baca kulhu. Kalau sedekah kan duit. Nah, kalau bacaan kan bukan duit. Ya, baca Quran, baca Yasin, baca apa? Ya. Gitu. Ada lagi apa? Ya. Haji. Orang tua kita belum haji, kita hajiin. Orang tua kita belum umroh, kita umrohin. Nah, itu kan namanya ngirimin pahala juga. Badal haji, badal umroh. Ya. Banyak, ya. Jadi ini dua. Yang pertama yang mereka harapkan doa, yang kedua apa? Kiriman apa? Kiriman pahala. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang tidak sepaham mungkin belum pernah. Ya. Ada satu contoh, ya, yang lebih dalil bahwa ya, hubungan antara orang yang hidup dan yang mati ini nyambung terus sampai di antaranya adalah apabila ada orang meninggal dunia, dia punya utang, dia punya apa? Utang. Kemudian dilunasi utangnya oleh orang hidup. Nyambung nggak tuh? Nah, utang aja dilunasi nyambung, apalagi kiriman apa? Pahala. Ada lagi dalil yang lebih apa itu? Lebih apa? Lebih logis lagi gitu lah. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW jalan disertai oleh sahabat-sahabat melewati area pekuburan.
melewati area pekuburan. Namanya makbarah, kalau kita bilang komplek pekuburan, TPU. Nah, TPU. Nah, ini. Nabi lagi melewati TPU. Nah, Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa ada 2 kubur di TPU itu yang sedang disiksa kubur gitu. Ada 2 kubur yang sedang disiksa kubur. Ya. Lantaran apa disiksa? Yang satu la yastabri'u minal baul. Ya. Apa itu la yastabri'u minal baul? Tidak meniriskan kencing lah gitu, bahasa yang mudah dipaham lah gitu. Jadi kencing nggak tiris, apa artinya nggak tiris? Terburu-buru habis selesai kencing langsung istinja gitu, nggak ditirisin dulu. Harusnya ditirisin. Gimana ditirisin? Kalau baju sebelum dijemur diperes gitu ya. Nah kalau orang kencing ditirisin ya apa ini? Nah, supaya sisa-sisa kencing itu ya semua ya nggak ada yang tersisa di saluran. Nah, banyak sekali caranya. Kalau orang tua kita dulu dengan cara dehem, habis kencing jangan langsung istinja gitu. Ya, sebab kalau langsung istinja nanti kalau dia sholat bergerak-gerak bisa jadi sisa-sisa kencing itu ya bisa keluar. Nah itu kan najis. Nah, dehem, gitu. Ada dengan cara macam-macam. Nah itu istibro. Nah sebab kalau kita tidak istibro gitu, tidak nirisin, nah itu mengakibatkan azab kubur. Ya, jadi siksanya itu disebabkan si ahli kubur yang disiksa ini tidak istibro. Yang kedua, kana yamsi bin namimah, kerjaannya mengumbar-ngumbar, tahu ngumbar, mindain omongan sampai sono sampai sini. Ya, kalau nggak ngerti itu gampang contohnya buzzer. Nah, kan buzzer itu kerjaannya itu, ya, kerjanya nyampein omongan sono, mohon sini. Ya, kalau bahasa dulu adu domba. Ya, adu domba bukan berarti ngadu kambing. Kan domba itu kambing. Bukan ngadu kambing, ngadu ayam gitu bukan. Ngadu jangkrik. Bukan. Yang diadu ini orang supaya orang bermarahan. Nah, ini buzzer, kerjaannya buzzer. Nah, itu dapat siksa kubur. Itu ngadu domba nggak dibayar. Apalagi kalau dibayar. Oh, berarti di sini bukan siksa kubur ini. Bukan hanya di kuburan doang, ntar di akhirat juga disiksa. Nah, gitu, nggak dibayar aja dapat siksa kubur, apalagi apa? Dibayar. Kan duitnya itu duit yang haram itu. Maka Nabi Muhammad SAW perintah salah seorang sahabat motek, motek salah satu cabang pohon. Kemudian dibagi 2. Ya, cabang pohon itu dibagi 2, diapain? Ditanam, ditunclebin, di atas apa? Kedua kubur yang sedang disiksa kubur. Kata Nabi, semoga siksaannya Allah ringankan selama pohon yang saya tunclebin ini, batang pohon masih hijau, masih basah. Nah, kenapa? Kenapa pepohonan yang masih hijau, masih basah itu bertasbih? Ya, pepohonan bertasbih. Batu sebelum dia itu hancur pecah bertasbih. Apa saja bertasbih. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihuna bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Mereka itu bertasbih. Makanya pohonan tanjubin pohonan, kubur. Ada apa? Pohon apa? Kamboja yang ditunclebin bisa mentik gitulah. Nah, sekarang logikanya gimana logikanya? Kalau tasbihnya pohonan aja, kan dia bertasbih itu. Selama masih basah, kalau udah kering udah mati dah, ya. Selama dia masih basah, dia hidup bertasbih. Nah, kalau tasbihnya pohonan yang tidak punya akal, kan pohonan nggak punya akal, bertasbih, yang di bawah dapat apa?
Kalau yang di bawah dapat rahmat, bahasa Betawinya kecipretan. Nah, yang di bawah itu kecipretan. Kalau yang bertasbih itu pohonan, yang tidak punya akal, tidak punya nyawa bertasbih, yang di bawah dapat rahmat. Apalagi yang bertasbih siapa? Ente nih, ente yang beriman, manusia punya akal, punya iman, bertasbih. Yang bertasbih nggak punya nyawa, punya akal aja yang di bawah dapat kecipretan. Apalagi yang bertasbih siapa? Nah, manusia yang punya akal, punya iman. Yang keduanya, pohonan itu bertasbih nggak baca doa wahbah. Allahumma ausil wa taqabbal. Ya, sampaikan kepada fulan-fulan. Dia nggak baca doa wahbah aja sampai, apalagi kalau yang bertasbih manusia beriman pakai ada doa wahbah lagi. Wah. Ya mungkin hadis ini belum sampai kepada mereka itu. Nah, apa itu? Di sini katakan paya perahu nabiha asyada makanu ya perahu napid dunia. Apabila kamu kirimin tuh, kamu yang hidup ngirimin pahala buat mereka. Mereka yang sudah meninggal dunia itu girang tuh, gembira tuh ya perahu. Biha dengan kiriman itu. Gembiranya asyada, lebih-lebih makanu ya perahu di dunia, lebih-lebih gembiranya saat diberikan pada saat waktu hidup di dunia. Ya. Jadi saat hidup di dunia kira-kira yang membuat orang bahagia itu apa? Dikasih ya sesuatu yang sangat disenangi. Nah, di sana itu lebih-lebih dari itu. Wa yaqulun Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Nah, kita nih yang ngirimin apa? Yang ngirimin apa? Ngirimin pahala, ngirimin doa tadi itu enggak rugi ya, gitu. Apa? Dia ikut Allahumma ighfir ya Allah, ampunilah dosa liman nawwara qabrana. Bagi mereka itu yang masih hidup, yang apa itu? Yang membuat kubur kami menjadi apa? Dia mintain sama Allah. Wa basyirhu bil jannah. Ya, beritahulah ya orang-orang yang masih hidup yang ngirimin ini, beritahulah kabar gembira dengan surga. Kama basyarna biha, sebagaimana kami diberikan kabar gembira ya biha dengan surga. Jadi nggak tekor, nggak rugi. Ya Ali, i'mal khalisan lillah. Wahai Ali, ya i'mal khalisan lillah, beramallah ya, beramallah, berbuat baiklah kamu, niatnya murni gitu. Murni, ikhlas itu arti murni, semata-mata karena Allah ya. Jadi ini kata-kata murni ini janganlah diartiin dengan dikotori dengan apa ini? Dengan riya. Ya. Ada di antara kita kebanyakan menafsirin riya itu kan ingin dipuji gitu. Hanya sekedar ingin dipuji kan, riya itu ingin dipuji gitu. Padahal yang namanya riya itu bukan hanya sekedar ingin dipuji. Apa itu? Lebih umum dari itu. Apa itu lebih umum? Bukan karena Allah, bukan karena Allah. Walaupun bukan ingin dipuji, walaupun bukan ingin dipuji, namun bukan karena Allah, itu namanya apa? Riya, ya. Jadi riya itu bukan hanya sekedar ingin dipuji oleh orang. Pokoknya yang namanya riya, ya, apa saja yang ente kernain bukan karena Allah, bukan hanya karena ingin dipuji. Contoh umpamanya, ya, ada anak, ini anak kita sejak kecil udah kita apa? Tanemin riya. Anak kita sejak kecil udah ditanemin apa? Riya. Apa itu riya di sini? Bukan karena ingin dipuji, bukan. Ketika ditanya sama anak muridnya,
Ketika guru nanya sama anak murid, kamu ini dari pagi-pagi udah sampai ke sekolahan. Kamu ini pagi-pagi udah sampai di sekolah. Padahal jalannya macet, dianterin, diojekin, diapain, capek-capek sampai sekolah. Ditanya sama gurunya, kamu ini sekolah kenapa? Karena ingin dapat ijazah. Karena dapat ijazah. Nah itu riya. Ya. Jadi riya itu bukan karena ingin dipuji. Mau sekolah nuntut ilmu pagi-pagi bercapek-capek, berpayah-payah, ya, berebut jalanan, mau sekolah ngapa? Ingin dapat, itu riya gitu. Kan itu ingin dapat ijazah, bukan ingin dipuji. Ngapa emang ijazah? Ntar kalau udah gede mau daftarin kerjaan supaya gampang diterima gitu. Itu riya. Ya, jadi kan ini bukan karena Allah kan. Jadi jawaban yang bagus gimana? Saya ini pagi-pagi udah sampai sekolahan karena Allah Ta'ala yang nyuruh nuntut ilmu. Nabi yang nyuruh. Itu. Nah kalau yang dikenain ijazah, nah itu riya namanya. Nah ini contoh yang namanya riya itu bukan karena ingin dipuji. Ya, bercapek-capek nuntut ilmu supaya, gitu kan, itu supaya nih. Yang benar tuh supaya diridhoi Allah. Oh itu. Ini kalau supaya dapat ijazah, berarti di sini apa nih? Riya. Nah, itulah. Ya, pokoknya selain Allah itu yang ente kernain selain Allah, riya itu udah. Nah, jadi kalau nanti saat kita di hari kiamat, kita ini modal kita di hari kiamat pun pahala. Orang-orang yang beramal di dunia riya nggak ada pahala. Apa kata Allah? Kan udah apa yang kamu harapkan kamu udah dapetin di dunia. Kamu mau nuntut ilmu, ijazah udah dapat, ya udah. Buat apa pahala? Kecuali kalau kamu melakukan karena aku kasih. Karena yang kau harapkan itu ijazah kan udah di dunia udah dikasih. Nah, itulah rugi. Makanya kalau orang dulu itu, ya, orang dulu itu menyontohin riya atau ikhlas itu seperti orang nanam padi. Orang nanam padi, ya. Nah, orang yang tidak kena Allah itu, ya, seperti orang nanam rumput, ya. Jadi yang kita kenain siapa? Allah. Adapun yang lain ijazah itu jangan dikenain. Kalau memang dia pinter gitu, tuh anak pinter, berprestasi, ijazah dikasih, walaupun dari awal nggak diapain, walaupun dari awal nggak dikenain. Kalau memang dia pinter, masa ijazah nggak dikasih? Itu makanya orang dulu mengumpamakan orang ikhlas itu bagaikan orang nanam padi. Ya, mungkin di kalangan kita belum nyambung kata-kata ini. Ya. Nah, kalau di rumah tangga kita ini ada anggota keluarga gitu. Di rumah ada anggota keluarga. Anggota rumah kita ini ada dua bangsa. Satu bangsa manusia. Siapa bangsa manusia itu? Anak bini. Kan anak bini bangsa manusia. Kemudian di rumah saya ada bangsa lain, kambing gitu. Kambing bangsa apa? Hewan. Nah dua-duanya kan perlu nafkah. Ya, siapa yang berkewajiban menafkahkan kedua bangsa tadi? Ya, kepala rumah tangganya. Nah kepala rumah tangganya untuk menafkahkan keduanya ini gampang. Ya, tanam apa? Padi. Kalau nanam padi, rumput mentik sendiri gitu. Ya. Kalau nanam padi, rumput mentik sendiri. Tapi kalau ente nanam rumput, padi apa? Nah, jadi kalau di rumah tangga kita ada dua bangsa, gampang caranya. Nanam apa? Padi. Untuk siapa? Padi. Untuk anak bini. Kalau rumput buat siapa? Kambing. Ya kan? Nah, kalau orang ikhlas itu bagaikan orang nanam padi. Ada orang ngundang tahlilan. Ada orang ngundang tahlilan. Tanam rumput apa itu? Karena Allah. Karena
Allah. Nah, apaan rumputnya itu? Berkat. Berkat. Ya kan? Ya, ente dapat pahala, dapat padi tadi, rumput mentik sendiri. Masa ente sudah datang di sono nggak dikasih berkat? Baru datang aja udah dikasih apa? Itu ini rumput tuh, rumput mentik diri. Tapi sebaliknya, kalau yang ente tanam rumput, ya, karenanya bukan karena Allah. Kira-kira padi dapat nggak? Ada orang ngundang tahlilan, karenanya ingin dapat amplop. Itu sama seperti orang nanam apa itu? Rumput. Untung kalau nanam rumput, mentik rumput, walaupun padi nggak mentik. Kadang-kadang kehabisan berkat. Nanam rumput, akhir rumput nggak mentik, apalagi padi. Ya itulah. Jadi ikhlas itu bagaikan orang nanam apa? Padi. Adapun rumput, apa itu rumput tadi? Ya. Nah, ada amplop, ada berkat, itu rumput tuh. Nah, itu orang dulu mau ngumpamain ikhlas seperti itu supaya mudah dipaham. Nah, makanya wasiatnya Nabi pada Ali, ya Ali, i'mal khalisan, fa innallaha la yaqbalu tuh. Sungguhnya Allah tidak nerima man kana illa man kana khalisan liwajhi. Kecuali amalnya yang beramal murni gitu. Murni semata-mata karena zat liwajhi, kena muka maksudnya, kena zatnya. Ini sampai-sampai saya ikhlas ini kan perlu kita ngerti itu. Sampai-sampai orang tidak dikatakan ikhlas walaupun karenanya itu bukan hanya selain karena Allah. Karena kepentingan pribadi juga. Karena kepentingan pribadi pun itu mencederai Nah, contoh, kita wudu, kita apa? Kan orang mau sholat kalau nggak punya batal diperintah apa? Wudu. Nah, bagaimana wudu ikhlas? Ya. Bagaimana wudu tidak ikhlas? Seandainya saya wudu semata-mata karena Allah, tapi ada di samping karena Allah lumayan supaya adem. Kan gitu. Lumayan supaya adem. Ini mengurangi keikhlasan. Kalau kita mengharapkan adem tuh nggak usah dikena-kenain. Udah, kalau memang wudu ente sempurna udah pasti apa? Adem. Paham? Walaupun ente wudu semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi ada kepentingan di sini supaya adem. Mandi sunat. Nah, supaya apa? Bersih umpamanya gitu. Supaya apa? Bersih. Itu mencederai keikhlasan, berarti ente nggak murni. Mengenai bersih itu walaupun ente nggak apain, nggak niatin. Kalau mandinya benar pun ada sunat-sunat. Mandi kan sunat mandi begini. Mengenai bersih itu nggak usah diniatin. Datang sama seperti anak tadi sekolah, kenapa? Ijazah. Kalau memang dia pintar, masa ya nggak dikasih ijazah? Ini mencederai apa? Keikhlasan. Nah, kalau Allah Ta'ala ini firman Allah, paman kana yarju liqa rabbih, siapa orang yang ingin jumpa sama Allah. Ini kalau ente mau ceramah pokoknya, ini satu ayat ini aja nih. Mau ceramah nih. Ya, siapa yang satu ahli ceramah. Begini, ya, saya ajarin. Siapa orang yang ingin jumpa sama Tuhan, sama Allah. Ya, gimana artinya? Ini jumpa sama Allah, nggak usah pakai ingin. Ingin dan tidak ingin pasti apa? Kapan orang jumpa sama Allah? Saat meninggal dunia. Emang ada orang yang tidak mau meninggal dunia? Pasti semua kita meninggal dunia. Saat meninggal dunia pasti apa? Makanya kita bilang inna lillahi wa inna. Ada orang meninggal dunia. Kapan orang jumpa sama Allah? Saat meninggal dunia. Jadi kata-kata siapa orang yang ingin jumpa sama Allah, memang ada orang yang ingin dan orang yang tidak ingin. Ingin dan tidak ingin pasti apa? Jumpa. Nah, kalau memang ingin dan tidak ingin pasti jumpa, kenapa ayat ini mengatakan siapa yang ingin gitu?
Nah, itu maksudnya ceramahnya di sini neranginnya. Nah, di sini ada hal yang tidak disebut. Jadi, halnya apa? Ada hal yang tidak disebut. Kira-kira begini bunyinya. Siapa orang yang ingin jumpa sama Allah, Allah senang, gitu. Sebab ada orang yang jumpa sama Allah, Allah senang. Ada yang jumpa sama Allah, Allah apa? Di sini ada jumlah hal yang tidak disebut. Yang kita ingin kapan? Ente pulang, ya, pulang ke rumah, ya. Kemudian ketemu sama orang tua ente. Yang ente inginin saat ketemu orang tua girang atau orang tua marah? Ya. Ada orang tua, ya, dapat berita dari masyarakat bahwa anaknya di luar rumah nakal. Ada orang tua dapat berita dari masyarakat, ente nggak tahu anak ente nakal banget di luar rumah. Kata orang tuanya, ntar kalau dia pulang. Emang dia mau pulang, kalau bukan pulang ke rumah, pulangnya kemana? Emang itu anak udah punya rumah, pasti pulangnya kemana? Nah, kalau memang orang tua bilang awas dia, kira-kira disediain apa tuh kalau nanti pulang? Hah? Nah, sekarang ada nomor 2. Ada orang tua dapat berita dari masyarakat, anak ente rajin banget, ya, ngajinya rajin, ke masjidnya, musolanya rajin. Kata orang tuanya, ntar kalau dia pulang. Kalau mau pulang, kalau bukan ke rumah, pulangnya kemana? Kira-kira diapain? Beliin motor. Nah, ayat ini, siapa orang yang ingin jumpa sama Allah, semuanya itu pasti kita jumpa. Maksudnya apa? Ingin jumpa sama Allah, Allah senang menerima ente. Gitu tuh. Maka bagaimana caranya? Falyamal amalan. Tapi nggak cukup sampai di situ. Wala yusrik, amal solehnya tidak dicederai, dicampuri oleh kena yang lain. Murni semata-mata karena wallahu a'lam bishawab.